Halo Sobat Maestro, berjumpa lagi dengan saya Anastasia Anti. Di kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema utama mengenai kesehatan yang merupakan tren yang saat ini mungkin sedang hangat dan menjadi concern untuk masyarakat Indonesia terutama menengah ke atas mengenai ini ya apa tentang isu tentang apa sih yang menjadi tren mengenai kesehatan ini. Ada mengenai detoksifikasi, kemudian juga ada mengenai diet dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama praktisi kesehatan yang dengan latar belakang personal trainer. Ada Bapak Freddy Kurniawan. Halo Pak. Halo pagi Ibu Anti. Kita ngobrol-ngobrol ini mengenai tema kesehatan ini dan mudah-mudahan ini juga menjadi tentunya isu yang luar biasa sekali untuk masyarakat Indonesia. Betul begitu ya Pak ya? Betul sekali Ibu Anti. Ini kita kalau berbicara mengenai kesehatan, biasanya tuh ini kebanyakan masyarakat kita tuh mengikutinya sesuatu yang sedang tren begitu ya. Kemudian menjadi isu, kemudian semua ikut-ikutan. Mau diet, model apa. Dan sekarang ada yang disebut sebenarnya saya sudah mendengar ini mulai dari tahun berapa ya? Tahun 2000 awal sebenarnya. Tapi sepertinya lagi tren lagi nih. Yang disebut detoksifikasi. Betul begitu Pak? Betul sekali, itu yang saat ini paling dikenal tuh yang di Bangkok. Oh, Itu boleh diceritain ini gimana sih asal mulanya sampai jadi tren dan jadi isu yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia? yang di Bangkok itu suatu program yang dibuat oleh orang Bangkok sendiri, yang tadinya beliau seorang penyintas kanker nasofaring. Nah, karena beliau sembuh dengan cara yang beliau buat, akhirnya beliau mengadakan suatu semacam retreat dengan menggunakan ramuan-ramuan yang dibuat sendiri, yang tentunya bersifat rahasia. Dan program ini memang menjadi sangat terkenal dan belakangan menjadi program yang menjadi andalan buat orang-orang yang punya sakit kanker atau yang ingin menjadi badannya lebih sehat. Begitu, Mbak. Ini mungkin menjadi isu yang banyak orang yang merasa bahwa penyakitnya tuh kayaknya mungkin sudah di tahap yang aduh kelihatannya sudah tidak ada harapan. Ini menjadi suatu titik pencerahan mungkin begitu juga begitu ya Pak Freddy ya? Bisa jadi, betul. Tapi boleh dijelaskan Pak, yang disebut sebagai detoksifikasi ini sebenarnya apa sih pengertiannya? Detoksifikasi adalah suatu proses pembersihan tubuh seseorang di mana tubuh ini sudah katakanlah mengalami akumulasi berbagai racun dan zat-zat yang berbahaya, di mana racun dan zat berbahaya ini biasanya terjadi karena polusi, bahan kimia, kemudian sisa metabolisme, dan semuanya ini sebenarnya terjadi karena gaya hidup yang salah, Ibu Anti. Oke, tadi disinggung mengenai polusi begitu ya, kemudian dan lain sebagainya. Kita bisa memahami mengenai gaya hidup yang salah. Mungkin, mohon maaf, ada beberapa yang memang gaya hidupnya kurang baik begitu ya, tapi kita tidak bisa menghindari bahwa kita hidup di bumi yang saat ini sudah ada polusi dan lain sebagainya. Gimana ini nih caranya ini Pak? Karena itu tidak bisa kita hindari begitu ya. Kita hidup ya seperti ini adanya. Gimana nih mengenai pengertian ini? Ada satu ungkapan yang sangat baik, yaitu yang mengatakan bahwa janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaharuan budimu. Kita bisa perhatikan apa yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Misalkan makanan. Makanan yang ditawarkan kepada kita adalah makanan cepat saji, yang kandungan gulanya tinggi, makanan yang melalui proses yang kurang baik. Nah, semuanya ini masuk ke dalam tubuh kita dalam waktu tertentu, di mana makanan-makanan ini mengandung racun dan bahan-bahan yang berbahaya yang terakumulasi sekian banyak. Sehingga racun ini berdampak kepada kesehatan tubuh kita. Nah, untuk mengatasinya, kita kembali kepada gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat seperti apa? Ya, kita harus kembali untuk menyeleksi makanan dan minuman yang masuk kepada tubuh kita. Benar-benar kita harus menilai untuk menganalisa setiap kandungan yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan dan minuman yang kita konsumsi benar-benar harus diseleksi yang harus sesuai dengan yang tubuh butuhkan. Oke. Jadi memang Sobat Maestro ini suatu tips yang kalau kita tidak bisa menghindari, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, begitu ya Pak ya? Betul sekali, bahwa Pak. kita hidup di dunia yang penuh polusi ya sudah, tapi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan menjaga makanan dan lain sebagainya seperti itu, begitu ya? Betul. Ini kalau berbicara mengenai detoksifikasi dan kemudian nyambungnya tuh katanya ini ke restrukturisasi diri. Ini maksudnya gimana ini Pak? Nah, apa yang telah tubuh kita alami dalam konteks tadi itu berarti tubuh kita sudah teracuni dengan berbagai polusi, bahan-bahan yang berbahaya, berbagai racun. Itu menjadikan tubuh kita mengalami kerusakan. Nah, untuk mengatasinya, maka tubuh kita harus mengalami restrukturisasi, di mana restrukturisasi ini bisa kita lakukan dengan berbagai tindakan yang kita lakukan secara disiplin, konsisten, di mana salah satunya adalah dengan kita menyeleksi makanan. Kemudian kita juga berolahraga, kita juga benar-benar harus menjalani suatu istirahat yang cukup dan berkualitas. Sehingga terjadi pemulihan daripada tubuh yang sudah mengalami kerusakan ini. Oke, ini Sobat Maestro, Pak Freddy Kurniawan ini adalah personal trainer dari Inciso Private Gym. Betul begitu ya Pak? Betul. Boleh disinggung dulu lebih dahulu mengenai Inciso Private Gym ini. Di mana lokasinya dan bagaimana kalau ingin berkonsultasi bersama Pak Freddy? Gimana nih Pak? Inciso Private Gym lokasinya ada di Jalan Muhammad Toha nomor 212 Bandung. Dan kami hanya menerima klien yang berarti secara private. Jadi bukan tempat gym umum, tetapi tempat gym yang berlaku secara private, dan kami membuat konsep secara sendiri, konsep yang sudah diuji dan memiliki efektivitas yang sangat baik. Oke, kalau boleh tahu nih sudah berapa lama Pak Freddy berpraktek istilahnya ya menjadi personal trainer untuk private gym ini? Saya terpanggil untuk masuk ke dalam dunia kesehatan, khususnya private gym, kurang lebih 1,5 tahun.
gitu. Nah, kenapa saya coba terjun? Karena melihat begitu banyak permasalahan dengan kesehatan, terutama warga senior, katakanlah 40 tahun ke atas begitu. Oke, ini sekali lagi Sobat Maestro, untuk Anda yang tertarik berkonsultasi langsung, Anda bisa menghubungi Pak Freddy Kurniawan, tentunya di Inciso Private Gym, Jalan Muhammad Toha 212, betul begitu ya Pak ya? Betul. Nah, ini kembali lagi kita berbicara mengenai detoksifikasi dan restrukturisasi diri. Awal yang paling mula, sebenarnya apa sih Pak untuk kita bisa merestrukturisasi diri? Kalau pengertian saya, apakah kita juga mengikuti tren? Apakah berarti yang tren itu atau isu yang terbaru itu adalah yang paling baik atau bagaimana nih? Isu ini menjadi sangat terkenal karena saya melihat masyarakat merasakan bahwa dirinya termasuk tidak sehat atau kurang sehat. Sehingga terdorong untuk mencoba memperbaiki kualitas dirinya, kualitas kesehatannya, sehingga termotivasi untuk mengikuti program-program semacam tadi. Begitu. Oke, jadi mungkin kan sekarang kalau lagi tren misalnya jenis olahraga begitu ya, kalau yang temennya ikutan ngajak terus, oh iya nyobain misalnya seperti itu ya Pak. Apakah ini suatu yang sebenarnya positif juga untuk kesehatan diri atau gimana nih? Sangat positif. Nah, tetapi masyarakat harus tahu bahwa sebenarnya detoksifikasi dan restrukturisasi ini bisa dilakukan secara alamiah oleh tubuh kita sendiri. Yang menjadi masalahnya adalah hanya tubuh yang sehat yang dapat melakukan hal seperti itu. Oke, jadi istilahnya kembali bahwa bagaimana kondisi tubuh kita di awal begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Dan gimana nih caranya supaya kita bisa mengetahui, kemudian mungkin juga ada ya tanda-tanda bahwa tubuh kita sudah melakukan detoksifikasi ini secara alami. Apakah memang belum ataukah sudah? Gimana nih bisa taunya? Ciri-ciri tubuh yang sehat, yang mampu melakukan detoksifikasi dan restrukturisasi dengan baik adalah tubuh yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ototnya kencang dan fleksibel. Yang kedua, tulangnya padat dan kuat. Yang ketiga, lemaknya cukup atau sedikit saja. Yang keempat, organ tubuhnya sehat. Dan yang terakhir, cairan tubuhnya cukup dan seimbang. Nah, saat ini yang ada di lapangan atau faktanya di lapangan itu masyarakat Indonesia banyak yang overweight. Oke, Ya. Ini kayaknya problem dunia sepertinya ya Pak ya. Betul. Nah, dengan kondisi yang overweight itu biasanya ototnya lembek. Oke. Ya. Kemudian tulangnya juga sedikit rapuh, apalagi ketika usianya sudah lumayan banyak, itu biasanya terjadi pengeroposan tulang dan lain sebagainya, masalah tentang tulang. Kemudian organ tubuhnya itu sudah tertutup oleh lemak sehingga kinerjanya mengalami penurunan. Nah, kondisi seperti ini bisa dipastikan tubuhnya tidak dapat berfungsi dengan baik dalam hal detoksifikasi maupun dalam restrukturisasi diri. Oke, ada tips ini Pak untuk mengetahui kondisi tubuh kita, mungkin Bapak dengan pengalaman bisa mengetahui
oke lah, kalau overweight kita bisa tahu karena timbangan begitu ya. Tapi tidak selalu kan yang badannya kurus, yang kelihatannya ramping bahwa dia juga sebenarnya sehat. Nah ini gimana nih Pak? Eh, Ciri-ciri yang gampang untuk kita ketahui, biasanya kita cepat capek, mudah sakit. Kemudian ketika kita olahraga, kita juga tidak bisa kuat lama-lama. Dan lebih parah dari itu biasanya ada gangguan tidur, gangguan konsentrasi, yang intinya tubuhnya mengalami pelemahan sampai titik tertentu bisa mengalami sakit, begitu. Ini ya bahwa kita mau mengakui tubuh kita itu tidak fit. Nah ini kadang-kadang yang diri kita sendiri tidak mau jujur pada diri kita begitu ya Pak ya. Betul. Jadi inti yang utama nih Sobat Maestro, pastikan bahwa kita jujur menilai bagaimana kondisi tubuh kita. Setuju begitu ya Pak ya Freddy ya? Oke. Ini kalau ingin memulai untuk awal detoksifikasi, kemudian restrukturisasi diri ini mulainya dari mana sih Pak? Apakah pengenalan diri, apakah kemudian oke, kita mengakui ini memang kelihatannya saya butuh begitu ya, saya butuh. Apakah detoksifikasi dulu ataukah restrukturisasi diri ini dulu? Gimana ini? Nah, yang menjadi awal kesadaran yang harus kita miliki adalah kita harus memahami bahwa kita kurang sehat. Nah, selama ini masyarakat sering mengatakan, kalau ditanya sehat apa tidak, wah saya sehat, karena tidak ada yang terasa. Ini seringnya seperti itu ya, karena nggak ada yang kerasa Ya. katanya begitu. Padahal kalau kita ukur, misalkan berat badannya berlebih apa tidak, body fatnya bagaimana, ototnya seperti apa, gitu, staminanya seperti apa, kanan darah tingginya dan sebagainya, baru kita akan tahu kita tuh sehat apa tidak, begitu. Ini kalau kita berbicara mengenai detoksifikasi dan restrukturisasi diri ini, harus mulai dari usia berapa sih seharusnya Pak? Sebaiknya lebih muda akan lebih bagus, gitu. Dan sebenarnya salah satu tujuannya kita menjaga kesehatan adalah bagaimana kita bisa tetap sehat dan berumur panjang. Kalau seseorang benar-benar menjaga kesehatannya dengan baik, apalagi kalau sedari muda, itu sebenarnya seseorang bisa memiliki harapan hidup sampai 100 tahun lebih dan dalam keadaan sehat. Itu yang utama ya Pak ya, Betul. panjang umur tapi sehat begitu Betul. ya Pak ya. Nah tetapi kalau kita hidup seperti yang dunia tawarkan, itu statistik di Indonesia hanya berumur 73 tahun saja sampai saat ini ya. Kemudian 8 tahun sampai 11 tahun sebelumnya sudah mengalami sakit. Konsekuensinya adalah nanti akan banyak sekali pantangan makanan dan minuman. Jadi walaupun sebenarnya bahwa kita mulai memilah-milah makanan untuk pengertian detoksifikasi ini bukan berarti bahwa karena udah kejeblos sakit begitu ya Pak ya? Betul. Yang ironis di masyarakat, banyak sekali orang yang suka makan, suka minum, tapi tidak mau menjaga kesehatannya. Oke, Begitu. ini tapi minumnya minum bukan air putih lagi ya Pak ya, jadi minum tanda kutip. Betul. Oke. Padahal kalau pengen memang hobi makan gitu, jagalah kesehatan. Seperti saya sendiri, dengan kondisi seperti ini, saya bebas makan apapun juga. Ya, tentunya ada batasan tertentu, tapi bebas. Segala jenis makanan saya makan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tubuh saya sudah sehat, siap untuk memerankan fungsinya baik dalam detoksifikasi maupun restrukturisasi. Begitu. Oke, Sobat Maestro, ini nanti
kita masih akan lanjutkan kembali bincang-bincang di sesi berikutnya. Begitu ya Pak Freddy ya. Betul. Mengenai detoksifikasi dan restrukturisasi diri ini. Dan tips-tips apa sih yang bisa kita lakukan, lebih ke prakteknya seperti apa. Tapi mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini tentunya bisa menjadi satu pencerahan untuk kita semua. Bahwa apa sih yang dibutuhkan untuk kita melakukan detoksifikasi. Jadi bukan sekedar hanya isu, bukan sekedar hanya tren begitu ya Pak ya. Betul. Tapi bahwa memang kita concern terhadap tubuh kita. Betul begitu ya Pak ya. Dan itu sangat dibutuhkan oleh siapapun. Oke, ini Terutama yang punya, yang sudah berumur lumayan banyak. 40 ke atas. baik. Ini sebenarnya yang paling concern usia berapa sih Pak, bahwa kita harus sangat apa istilahnya, sangat concern terhadap kondisi tubuh kita tuh mulai usia berapa sebenarnya Pak? Semenjak usia seseorang 40 tahun, itu masa otot akan berkurang sebanyak 1% setahun. Setiap tahunnya begitu ya? Betul. Oke. Tapi kalau kita melatih, itu masa otot bisa dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan. Oke. Begitu. Sehingga sampai tua otot kita masih bisa kencang, dan itu akan berdampak kepada kesehatan manusia secara menyeluruh. Oke, ini Sobat Maestro, kalau Anda ingin berkonsultasi langsung bersama Pak Freddy Kurniawan, Anda bisa langsung ke Inciso Private Gym, itu di Jalan Muhammad Toha nomor 212. Mungkin ada nomor telepon yang bisa dibagikan Pak Freddy? Nomor HP-nya 081 123 7738. Sekali lagi 081 123 77 38. Nah Sobat Maestro, boleh dicatat nih untuk Anda yang concern tentunya, dan Anda mulai mendengar mengenai apa sih ini detoksifikasi, supaya kita dapat ilmu yang tepat, dan tentunya bukan sekedar pola hidup aja, tapi memang harus dilatih badan kita. Betul begitu ya Pak ya? Betul, saya pikir jauh lebih bagus dibandingkan program-program yang instan ya. Itu biasanya program kurang lebih cuma 8 hari. Itu memang mengalami detoksifikasi sampai batas tertentu. Tetapi unsur yang lainnya seperti otot, tulang itu kan tidak mengalami perubahan. Oke, baik Sobat Maestro. Pastikan Anda mengikuti perbincangan kami berikutnya, karena kami akan lebih dalam lagi membicarakan mengenai detoksifikasi dan restrukturisasi diri, dan tips-tips apa yang bisa kita lakukan untuk membuat badan kita menjadi lebih sehat. Betul begitu ya Pak Freddy ya? Betul sekali Bang. Baik Sobat Maestro, demikian bincang-bincang kita kesempatan kali ini bersama Pak Freddy Kurniawan. Beliau adalah personal trainer dari Inciso Private Gym. Jangan lupa, ini hanya private. Jadi Anda harus konsultasi langsung, mencari jadwal langsung pribadi masing-masing, begitu ya Pak ya, untuk Anda bisa mendapatkan pendampingan dari PT Pak Freddy Kurniawan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Anastasia Anti dan Bapak Freddy Kurniawan undur diri dari bincang-bincang bersama Inciso Private Gym.